Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah, kalau saat ini kondisi nih mbak semuanya neng perantauan ini masih diberi kesehatan dan semoga sampean juga dijauhkan dari mara bahaya. Moga-moga dipermudah urusan neng mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas salah satu pertanyaan dari teman kita. Jadi beliau ini menanyakan langsung ini TikTok aku mengenai kasus dia tahun lalu, jadi 2024. Nah beliau ini sudah pulang ke kampung halaman iki hampir 1 tahunan mbak, dan dia pengen lagi kerja di Hong Kong mbak. Bagaimana, apakah itu bisa kembali kerja ke Hong Kong dengan background aku yang memiliki permasalahan hutang? Jadi ini nggak jauh beda dengan pertanyaan teman-teman yang lain yang memiliki hutang, padahal dia iki sudah 1 tahun lebih, 2 tahun lebih di Indo, tapi pengen kembali kerja di Hong Kong. Oke, kita langsung aja menjawab pertanyaan kawan-kawan kita. Kalau menurut kawan bagus, silakan ambil pelajarannya, share kalau perlu sampean ambil sisi positifnya. Nah, oke. Jadi Mbak Iki kerja di majikannya sekitaran 4 tahun kan kawan, dan kui memang hampir finish kontrak. Jope Mbak iki jaga anak 1 perempuan, dan rutinitas Mbak Iki plek pagi sering sekali nganter anak perempuan iki sekolah, tapi gantian nih sama bapaknya dia atau majikan laki-lakinya. Kadangkala diantar oleh majikan laki-laki, kadangkala diantar oleh Mbak jika majikan laki-laki kui ada waktu. Nah, jadi untuk kepulangan anak jagaannya ini yang ngambil itu kebanyakan adalah CC-nya. Jadi itu rutinitas Mbak Nah, Mbak Eki kesalahan terbesar dia yaitu di majikan terakhir ini memiliki hutang bank Mbak. Yang pertama, hutang bank iki sebesar 15.000 Hongkong dolar. Iki dibayar selama 10 bulan Mbak, per bulannya sekitaran 1.900-an. Nah satunya lagi bang kuis sebesar 25.000 Hongkong dolar. Intinya jumlah 2 bank dia harus bayar 5.000 lebih Hongkong dolar, sedangkan gaji dia itu cuman 4.800 berapa itu dulu. Nah Mbak Eki ternyata enggak hanya punya 2 bank aja kan kawan, tapi juga memiliki hutang rentenir. Wow. Dan hutang rentenir dia ini bisa mencapai 12.000 Hongkong dolar, karena Mbak Iki nunggak akhirnya sampai mencapai 12.000 Hongkong dolar. Nah terakhir sebelum Mbak Ai diintermediate oleh majikannya, ternyata Mbak ada 2 bank iki yang nyurati ke tempat majikane. Nggak tahu masalah opo, intine Mbak Eki butuh duit waktu itu, dan uang yang seharusnya iki dibuat bayar bank, tapi Mbak Eki buat dikirim dan juga buat dipakai di Hong Kong. Ya Mbak, akhirnya dia tidak bisa membayar 2 bank itu sekaligus. Dan sekali lagi pihak dari rentenir itu terus nguber-nguber Mbak Nah karena Mbak terus membelot, nggak ada keterangan, nggak ada kejelasan kapan bayare, akhirnya Mbak majikan iki selain menerima 2 surat dari bank, itu juga menerima SMS Mbak dari rentenir itu, dan memperlihatkan di mana anak majikan yang dibawa oleh CC-nya ini. Jadi pihak dari rentenir itu sengaja memfoto anak majikan dan juga CC-nya.
tapi tidak dijelaskan kui pas pulangnya apa pas ngambil. Intinya pas di foto kui ada cece-nya dan juga ada anak majikan, kemudian dikirim ke majikannya. Nah, mengetahui kasus ini majikan emosi Mbak, langsung Mbak kui malamnya disuruh duduk di sofa, kemudian ditanyain sejelas-jelasnya, kamu jelaskan bagaimana kok bisa foto anakku iki mereka dapatkan dan siapa mereka, kamu hutang berapa. Akhirnya Mbak terus terang karena majikan iki juga ngancem kalau sampai iki tidak selesai maka aku jebloskan kamu ke penjara. Akhirnya Mbak Iki ngomong kalau dia memiliki hutang rentenir sebesar 12.000 Hong Kong dolar dan 2 bank juga. Dan majikannya kui sudah mengetahui 2 bank itu, tapi yang paling parah adalah masalah rentenir kui karena sudah menyinggung anak majikan yang membuat majikan itu benar-benar emosi Mbak. Tapi untungnya Mbak Iki memang tidak dilaporkan ke kantor polisi. Nah, akhirnya Mbak Iki diinterminate dan uang interminate itu untuk membayar si rentenir itu Mbak. Pokoknya intinya majikan juga ngancem jangan sekali-kali kamu hubungi aku lagi. Iki aku sudah membayar uang kamu hasil dari pemutusan kontrak kerja yang aku lakukan kepada PRT ku, sudah tidak ada hubungan kitanya. Jadi kamu jangan sekali-kali mengancam ini lagi, apalagi sampai nyebarkan foto anakku. Jadi majikan wis emosi. Akhirnya Mbak Iku diinterminate dan pulang tahun 2024. Makanya dia takon, ada kasus seperti ini bisa nggak C ke Hong Kong lagi? Oke, kita jawab. Iki banyak sekali pertanyaan kan kawan, jadi nggak hanya satu ini aja, tapi dulu kemarin juga ada temen kita yang nanya langsung di IG, kalau ini di TikTok. Mbak tak bacakan ya Mbak, iki sesuai dengan undang-undang masalah hutang yang dilakukan oleh PRT. Nah, pertanyaannya iki persis dengan pertanyaan teman-teman yang lain, dimana pertanyaan, bolehkah PRT asing yang dulu pernah kerja di Hong Kong kemudian memiliki catatan hutang di masa lampau dan ingin kembali bekerja ke Hong Kong, apakah itu boleh? Jawabannya adalah iya, boleh. Anda dapat kembali ke Hong Kong meskipun Anda memiliki pinjaman yang belum dibayar. Meninggalkan negara Hong Kong tidak berarti itu bisa menghapus kewajiban hutang Anda. Jadi walaupun Anda meninggal Hong Kong bukan berarti hutang Anda langsung dihapus oleh pihak dari bank. Enggak Mbak, tetap ada di catatan mereka. Tetapi juga tidak secara otomatis Hong Kong kui menghalangi Anda untuk kembali bekerja. Kreditor Anda masih dapat menempuh jalur hukum untuk menagih hutang, dan jika mereka memenangkan gugatan hutang tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan, Anda iki dapat dituntut untuk membayar kembali, dan kalau Anda nggak bisa membayar itu juga bisa mempengaruhi visa kerja sampai ke depannya. Dan jika majikan iki melaporkan kasus Anda ke kantor polisi, ke imigrasi karena Anda hutang bank kemudian hutang ke rentenir dan itu dianggap membahayakan anak majikan seperti kasus depan tadi, secara otomatis Anda bakal di blacklist Mbak. Ini tidak hanya sementara, tapi Anda bisa di blacklist selama-lamanya karena dianggap membahayakan anak majikan Anda walaupun hutang ke rentenir itu sudah dibayar. Jadi hati-hati Mbak. Apakah Anda bisa kembali ke Hong Kong apa enggaknya? Silakan dicoba. Karena apakah majikan Anda sudah melaporkan kasus ini ke imigrasi? Apakah sudah melaporkan ini ke kantor polisi? Kalau sudah, dipastikan Anda
nggak bisa turun visanya. Untuk masalah dari pihak bank, ini tergantung kasus Anda. Kalau masalah Anda belum selesai bayar hutang bank, Anda bisa Mbak kembali ke Hong Kong. Dengan satu syarat, Anda jangan sekali-kali pinjam bank kembali, karena data Anda yang dulu pasti muncul. Dan pastinya ketika Anda mengajukan pinjaman, nanti bakal ada pemberitahuan dari bank ini, anak ini dulu pernah utang tahun 2024 belum selesai bayar. Nah, kalau sudah masuk ke data mereka kembali, mereka bisa meminta Anda untuk membayar hutang bank yang lampau. Jadi tidak mempengaruhi kalau ini Mbak. Kalau pihak bank ini tidak bakal mempengaruhi Anda masalah di imigrasi, kecuali Anda melakukan penipuan dengan memakai data orang lain untuk pinjam bank, atau Anda mencuri data orang lain, atau Anda menggunakan data yang lama untuk pinjam bank. Itu kan menipu. Nah, Anda bisa ditangkap di imigrasi bandara jika Anda memiliki kasus ini. Jangan sampai Anda macam-macam ya Mbak kalau sudah pernah melakukan kesalahan tersebut. Karena ada kasus PL Mbak, di mana PL itu menggunakan kontrak kerja yang lama untuk pinjem bank. Ya kui Mbak, akhirnya dia kembali lagi kerja ke Hong Kong, ditangkap di bandara Hong Kong Mbak, karena apa, kontrak kerjanya kui sudah tidak berlaku. Jadi dia sudah diputus kontrak nih oleh majikannya, tapi dia bisa mengajukan pinjaman itu pada dia sudah diinterminate oleh majikannya. Nah, ini kan menipu nih pihak bank. Akhirnya Mbak itu ditangkap karena pihak bank itu sudah melaporkan kasus ini ke pengadilan, menang gugatan. Akhirnya wis masuk pembaiklisan imigrasi Hong Kong. Jadi beda cerita ya Mbak. Silahkan renungkan, silahkan Mbak-Mbak ya, ingat kasus seperti ini. Siapa tahu di antara Mbak-Mbak ini pernah mengalami hal yang sama. Jadi jangan sekali-kali mencoba Anda untuk kembali lagi ke Hong Kong jika memiliki catatan hutang bank dengan kasus yang berat seperti saya jelaskan tadi. Nah, apalagi kalau majikan sudah lapor ke imigrasi, dipastikan Anda juga di blacklist, walaupun blacklistnya bisa sementara, bahkan bisa tahun-tahunan jika kasus bayar bank ini sampai melibatkan keluarga mereka, mengancam keselamatan mereka. Jangan harap sampai bisa ke Hong Kong lagi. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.